Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Akuntansi Biaya. Kita masuk ke pertemuan 9, biaya tenaga kerja. Pengertian dan penggolongan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga atau usaha fisik serta mental dari karyawan dalam mengolah produk. Jadi kita bekerja, itu yang dibayar tenaga kita dan mental kita juga. Biasanya posisinya itu semakin tinggi kedudukannya, maka mentalnya yang semakin banyak ketimbang tenaga. Tapi semakin di bawah, contohnya OB, dia itu semakin banyak tenaga yang dibayar ketimbang dari mental. Penggolongan kegiatan tenaga kerja menurut fungsi pokok perusahaan. A. Biaya tenaga kerja produksi itu untuk tenaga kerja yang ada di pabrik. Biaya tenaga kerja pemasaran untuk tenaga kerja yang ada di toko misalnya. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum untuk tenaga kerja yang ada di kantor. Menurut kegiatan departemen perusahaan, contoh departemen produksi bisa terdiri dari bagian percetakan, biaya tenaga kerja bagian percetakan. Bagian penyelesaian, biaya tenaga kerja penyelesaian. Menurut jenis pekerjaan, ada biaya tenaga kerja mandor, pekerjaannya mandor. BTK operator, pekerjaannya operator. Menurut hubungannya dengan pengerjaan produk, BTK langsung, tenaga kerja yang langsung mengolah produk. BTK tidak langsung, tenaga kerja yang tidak langsung mengolah produk. Akuntansi biaya tenaga kerja. Mencatat hutang gaji, jurnalnya gaji dan upah pada utang PPh karyawan pada utang gaji dan upah. Jurnal distribusi gaji dan upah. Tadi kan di sini gajinya letaknya di debit. Nah, didistribusikan. Maka jurnalnya BDP BTK BOP sesungguhnya biaya administrasi umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah. Sehingga nanti gaji dan upahnya habis. Di sini ketemu debit, ketemu kredit. Jadi nanti yang nampak BDP BTK, BOP sesungguhnya, biaya administrasi umum, biaya pemasaran. Pada saat pembayaran gaji, jurnalnya utang gaji dan upah pada kas. Pada saat pembayaran pajak, utang PPh karyawan pada kas. Contoh 1, perusahaan Al-Ihsan hanya mempekerjakan 2 orang karyawan, Adib dan Nada. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April tahun 2000, karyawan Adib bekerja selama 40 jam dengan upah per jamnya Rp1.000. Karyawan Nada selama periode yang sama 40 jam dengan upah per jamnya Rp750. Data jam kerja karyawan. Penggunaan waktu kerja pesanan 103
Adib 15 jam, nada 20 jam. Pesanan 188, adib 20 jam, nada 10 jam. Menunggu persiapan pekerjaan 5 jam, adib, dan 10 jam, nada. Dengan demikian, upah karyawan tersebut dihitung sebesar 70.000. Dari mana 70.000? Kita lihat di atas. Tadi adib 40 jam. 40 jam dikali 1.000. 40.000. Kita lihat ya. Nah ini 40 jam dikali 1.000 rupiah. 40.000. Ditambah nada. Kita lihat soal di atasnya. Nada itu 40 jam dikali 750 rupiah. Nah ini nada 40 jam dikali 750 rupiah. Nah, berarti 30.000 ditambah 40.000 adib jadi 70.000. Nah distribusi upah tenaga kerjanya pesanan 103. Ini 15.000 dari mana? Untuk adib, kita lihat di atas, balik lagi. Adib itu 15 jam. 15 jam dikali 1.000 rupiah per jamnya. Jadi 15.000. Untuk nada 15.000 dari mana? Ini kita lihat lagi di atas. Nada 20 jam. 20 jam dikali 750 rupiah. Didapat 15.000. Lalu pesanan 188 untuk adib 20.000. Didapat dari mana ini? Kita lihat di atas. 20 jam dikali upah per jamnya 1.000 rupiah. 20.000. Untuk nada 7.500. Dari mana 7.500? Kita lihat di atasnya. 10 jam dikali 750 rupiah. Biaya overhead pabrik. Jadi selama menunggu itu dibayar, maka dimasukkan dalam biaya overhead pabrik. Menunggu pekerjaan tetapi dibayar. Nah, adib 5.000. Dari mana? Kita lihat di atas. 5 jam dikali 1.000 rupiah. Untuk nada 7.500. Dari mana? Kita lihat di atas. 10 jam dikali 750 rupiah. Sehingga totalnya kita totalkan ke bawah, jumlah upah untuk adib 40.000. Tinggal totalkan ini ke bawah. Untuk nada totalkan ke bawah 30.000. Lalu PPh 15%. Nah, 15% dikali untuk adib 40.000. Didapat 6.000. Untuk nada, PPh-nya 15% dikali 30.000. Didapat 4.500. Sehingga upah bersih karyawannya untuk adib 40.000 dikurang 6.000. 34.000. Untuk nada 30.000 dikurang 4.500. 25.500. Biaya tenaga kerja yang dibayarkan pada saat karyawan menunggu pekerjaan disebut idle time cost. Biaya upah yang dikeluarkan pada saat tenaga kerja menganggur merupakan unsur
biaya overhead pabrik. Jurnal mencatat utang gaji dan upah, pada utang PPh karyawan, pada utang gaji dan upah. 10.500 dari mana? Kita lihat di atas. Nah, ini PPh-nya kita jumlahkan 6.000 ditambah 4.500. Lalu utang gajinya 59.500 dari mana? Kita lihat di atas. Jumlah upah bersihnya untuk Adib 34.000 ditambah untuk Nada 25.500. Nah, ini ditambah hasilnya 70.000. Jurnal distribusi gaji dan upah BDP BTK BOP pada gaji dan upah. Jadi gaji dan upah yang di sini kita letakkan di kredit pada jurnal distribusi gaji dan upah. Supaya apa? Debit ketemu kredit dengan yang nilai yang sama berkurang 0. Lalu memunculkan BDP, BTK, dan BOP. Jadi yang dimunculkan itu BDP, BTK, dan BOP. 57.500 dari mana? Kita lihat di atas. Ini 15.000 ditambah 15.000 ditambah 20.000 ditambah 7.500. Nah, yang ini dua ini masuk BDP. Lalu BOP 12.500. Kita lihat di atas. Nah, ini BOP-nya berarti 5.000 ditambah 7.500. Hasilnya ini dijumlahkan, letakkan di kredit untuk gaji dan upah. Seterusnya, jurnal pada saat pembayaran gaji, utang gaji dan upah pada kas. 59.500 dari mana? Kita lihat di atas. Nah, ini dia. Jurnal pada saat pembayaran pajak, utang PPh karyawan pada kas. 10.500. Kita lihat di atas. Nah, ini. 10.500. Insentif. Untuk meningkatkan produktivitas, banyak perusahaan menerapkan insentif untuk karyawannya agar dapat bekerja lebih baik. Ada beberapa metode insentif, diantaranya A. Insentif diberikan dengan sistem premi berdasarkan jam kerja. Ada beberapa metode, diantaranya sistem premi Hersey dan sistem premi Rowan. Sistem premi Hersey, rumusnya G sama dengan T dikali dalam kurung JS plus setengah JH. G-nya itu jumlah gaji atau upah, T-nya tarif upah per jam, JS jam sesungguhnya, JH jam hemat sebesar jam standar dikurang jam sesungguhnya. Contoh, standar waktu kerja pekerjaan 8-2-11 terdiri dari 10 produk 24 jam. Tarif upah per jamnya 500. Seorang karyawan bernama Hamka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan jam sesungguhnya 20 jam. Maka gaji dan upah Hamka adalah menurut premi Hersey. Kita masukkan. Tadi ini rumusnya.
G sama dengan T. T-nya berapa? 500 dikali 500 JS, jam sesungguhnya 20 jam. 20 jam ditambah setengah jam hemat. Masukkan setengah, jam hemat itu jam standar dikurang jam sesungguhnya. Jam standarnya berapa? 24 jam. Ini jam standarnya 24 jam. Masukkan 24 jam. Jam sesungguhnya 20 jam. Berarti 500 dikali 20 plus setengah dikali 24 min 20. 24 dikurang 20, 4. 4 dikali setengah, 2. 2 ditambah 20, 22. 22 dikali 500, 11.000. Nah, berarti Hamka dia dapat menyelesaikan lebih cepat dengan jam sesungguhnya 20 jam, dia dapat gaji dan upahnya berapa? 11.000. Sekarang pertanyaannya, bila Hamka menyelesaikannya tidak dalam 20 jam, tapi standar dia menyelesaikannya 24 jam. Berapa gajinya? Kita masukkan aja di sini dia. G, tarifnya berapa? 500. Jam sesungguhnya dia 24 jam. Sesuai dengan standarnya. Jadi dia sesuai dengan standar. Ditambah setengah. Jam standarnya 24. Dikurang jam sesungguhnya dia 24. Nah, berarti kan 24 ini dikurang 24. 0. 0 dikali setengah. 0. 0 ditambah 24. 24. 24 dikali 500. 12.000. Loh, kok kalau dia tadi menyelesaikan lebih cepat, di bawah ini dia lebih cepat nih, 20 jam. Dia dapat gaji berapa? 11.000. Kalau dia biasa aja, dia menyelesaikan standar dia, dapat dia gajinya 12.000. Berarti nggak benar ini, Remy Helsi. Ya, tapi kita lihat dulu. Kita lihat sekarang. Kita lihat. Kalau yang ini dia tadi jam sesungguhnya 24 jam. Jadi sesuai dengan jam standar. Kita lihat hitungannya. Kalau dia tadi 20 jam sesungguhnya. Berarti dia berapa tadi upah rata-ratanya per jamnya? 11.000 dibagi 20 jam. 550 per jam. Nah, 550 per jam. 50 lebih tinggi dari standarnya 500. Kalau tadi dia 24 jam, dia hanya dapat per jamnya 500. Tapi kalau dia lebih cepat, 20 jam, dia dapatnya berapa? 550. Berarti lebih tinggi. Nah, lalu dia juga mempunyai waktu sisa 4 jam. Ya. Kalau 4 jam ini dia ambil lagi pekerjaan baru, lalu pekerjaannya misalnya dia hanya mendapatkan upahnya 500, 4 kali 500, 2.000. Berarti gaji dia berapa? 2.000 ditambah
11.000 yang tadi 13.000, berarti dia lebih tinggi juga. Ya, gitu. Sekarang kita lihat bagi perusahaan nih, bagi perusahaan. Perusahaan kan pengennya apa? Efisien, lebih kecil biayanya. Iya, bagi perusahaan. Bagi perusahaan, apabila Hamka tadi menyelesaikan sesuai dengan standar. Kalau dia standar aja, 24 jam tadi. Ya. Berarti 24 jam dikali 500. Tadi dia 12.000. Ya. Berarti bagi perusahaan nanti dilihat per buahnya. Per buah berapa biaya tenaga kerja per buahnya. Berarti 12.000 dibagi 10. Per buahnya berapa? Biaya tenaga kerjanya 1.200 per buahnya. Kita bandingkan dengan tadi, kalau dia lebih cepat 20 jam 11.000. 11.000 dibagi 10. Berarti per buahnya biaya tenaga kerjanya berapa? 1.100. Nah, bagi perusahaan biayanya lebih efisien. Selanjutnya sistem premi Rowan. Rumusnya G sama dengan 1 plus jam hemat per jam standar dikali jam sesungguhnya dikali tarif. Kita hitung. Ya, masukkan rumusnya. G ini kalau dia tadi sesungguhnya 20 jam. 1 plus 4. Nah, hematnya kan tadi 4 ya. 4 dari mana Pak? 4. 24 dikurang 20. Nah, 4 ini dari mana? 24 standar, jam standar dikurang jam sesungguhnya 20 jam 4. Dibagi jam standar 24. Dikali dalam kurung jam sesungguhnya 20 dikali tarifnya 500. Nah, didapat 11.667. Nah, rata-rata per jam yang diterima Hamka itu 11.667 dibagi 20 jam. Maka per jamnya 583,35. Lebih tinggi ya kalau menurut Rowan. Bagi perusahaan, biaya tenaga kerjanya per unitnya 11.667 dibagi 10 buah, 10 unit. Berarti per unitnya biaya tenaga kerjanya 1.166,7. Insentif diberikan berdasarkan satuan hasil. Yang pertama, straight piece work. Pada sistem ini, karyawan yang menghasilkan unit di bawah standar atau sama dengan standar mendapat upah persatuan standar. Sedangkan yang melebihi standar, maka kelebihannya dikalikan premi insentif sebesar harga standar persatuan. Jadi misalnya standarnya 25 produk dalam waktu seminggu misalnya 25. Nggak tahunya karyawan A dia bisa menyelesaikan 27. Mereka 25 standar, 27 produk lebih dia. Maka tadi yang lebih ini mendapatkan premi insentif. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih giat, lebih produktif. Kalau dia hasilnya lebih banyak, maka mendapatkan sisanya, selisihnya mendapatkan premi insentif. Tapi kalau dia standar atau di bawah standar,
dapat upah standar. Nah, itu straight piecework. Yang kedua, sistem Taylor. Perusahaan menerapkan tarif upah per satuan yang berbeda antara yang produktivitasnya standar dengan produktivitasnya tinggi. Jadi kalau misalnya yang melampaui standar dikasih lebih besar. Yang di bawah standar dikasih lagi lebih kecil. Nah, itu sistem Taylor. Straight piecework. Contoh, PT Alisan menetapkan standar jumlah produk yang dihasilkan selama seminggu 40 jam sebanyak 400 buah produk. Jadi seminggu kerjanya 40 jam, itu standarnya 400 buah. Dengan upah standar 20.000 per minggu. Jadi per 40 jam upahnya 20.000. Jadi per buah produk upah standarnya 20.000 dibagi 400 buah. 50 per buahnya. Kelebihan jumlah produksi dari standar hasil produksi per minggu akan menerima premi rata-rata 20%. Jadi kalau karyawannya itu di atas 400, misalnya 401, 402, nah maka kelebihannya mendapatkan premi 20%. Kita lihat, apabila dalam satu minggu ada 3 karyawan, ada karyawan Adib, jumlah produknya satu minggu 500. Nah, di atas standar dia. Ada Nada, dia standar aja 400 produk. Nah, Evi agak lelet dia, 360. Maka upahnya yang dibayarkan satu minggu untuk Adib. Tadi kan satu minggunya berapa? 20.000 upahnya. Iya. Karena dia tadi melebihi standar, ya, maka yang lebihnya dikasih premi, insentif. Nanti 500 dikurang 400 dikali 120%. Tadi yang 20%-nya, tadi di soal di sini 20% ini ditambahkan 100 jadinya. Kalau dalam perhitungannya 120% dikali 50. Yang 50 dari mana? Nah, 50-nya dari sini 50. Maka didapat untuk Adib upahnya 26.000. Untuk Nada 20.000 karena dia standar aja. Untuk Evi yang di bawah standar juga dapat 20.000. Nah, untuk sistem ini ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Nada ini bisa cemburu. Loh, saya kan standar kok saya dapatnya sama dengan yang lama kerjanya. Iya, yang hasilnya lebih sedikit. Nah, ini nanti akan diperbaiki dalam sistem yang lain. Adib menerima upah rata-rata per jamnya 26.000 dibagi 40 jam. Maka dia mendapatkannya 650 per jam. Atau per buah produk 26.000 dibagi 500 buah, 52 per buah. Nada dan Evi dengan produk sama atau lebih kecil dibandingkan dengan standar memperoleh jaminan upah minimumnya 20.000 atau 500 per jamnya. Dari segi upah per buah Nada 20.000 dibagi 400 buah, 50 per buah. Sedangkan Evi 20.000 dibagi 360 buah, 55,56 per buah.
Selanjutnya sistem Taylor. PT Alisan memberikan tarif upah sebanyak 120% dari tarif standar bagi yang melampaui standar. Nah, kalau dia melampaui standar dikasih 120%. Kalau dia yang standar saja dikasih 100%. Nah, kalau dia yang di bawah standar dikasih berapa? 80%. Berdasarkan upah standar 1 minggu atau 40 jam kerja 20.000 dan standar hasil 400 buah per minggu atau standar upah per buahnya 20.000 dibagi 400 buah Rp50 per buah. Nah, Adib memperoleh upah 500 dikali 50 dikali 120%. Didapat 30.000. Nah, jadi Adib seminggu dapatnya 30.000 atau 60 per buah atau 750 per jamnya. Pak, 60 per buah dari mana ini? 60 per buah 30.000 dibagi 560 per buah. Kalau 750 per jamnya dari mana? 30.000 dibagi 40 jam. Nada memperoleh upah 400, tadi dia hasilnya ya, dikali 50 dikali 100%. 20.000 atau 50 per buah. 50 per buah dari mana? 20.000 dibagi 400. Atau per jamnya 500 rupiah per jam. Dari mana? 20.000 dibagi 40 jam. Untuk EVI 360 dikali 50 dikali 80%, dia dapatnya 14.400 atau 40 rupiah per buah. 14.400 dibagi 360 atau 360 per jam. 14.400 dibagi 40 jam. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama, setup time. Setup time adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi. Perlakuan setup cost adalah A. Dimasukkan dalam upah tenaga kerja langsung. B. Dimasukkan sebagai BOP. C. Dibebankan sebagai pesanan tertentu tetapi tidak sebagai unsur biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku atau BOP. 2. Waktu menganggur. Seringkali terjadi hambatan-hambatan waktu mengolah produk sehingga karyawan menganggur, sedangkan karyawan tersebut harus digaji. Biaya-biaya tenaga kerja selama waktu menganggur dimasukkan ke dalam unsur biaya overhead pabrik. Contoh, karyawan bekerja 40 jam per minggu dengan upah 20 per jam. Dari 40 jam kerja, misalnya 4 jam merupakan waktu menganggur. Jadi selama dia menganggur, dibayar. Nah, yang menganggur ini, yang 4 jam ini masuk dalam BOP. 4 jam dikali 20 rupiah per jamnya. 80.000. Sisanya masuk ke BDP. 36 jam. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.